Cek satu. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia kemurahan Tuhan, pagi yang indah ini kembali kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai kita. Sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Mari biarlah pagi ini kita datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan doa kita. Kita pujikan pujian yang berkata, (197). Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri bagi kami pagi ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai kami.
Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya kami datang untuk bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan pagi ini, menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan kepada-Mu Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui. Semakin kami dipersiapkan untuk selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua umat-Mu, baik ada di tempat ini, umat-Mu juga yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet, Facebook, YouTube secara langsung maupun siaran tunda. Dimanapun umat berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kami semua, menguasai, mengurapi kami, bahkan mencengkram setiap hidup kami. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu boleh masuk tertanam baik dalam kehidupan kami. Kami yakini, kami praktekkan, semakin bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi ini menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus dan menaikkan doa, penyembahan yang sungguh-sungguh Tuhan. Semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan yang sempurna. Suatu waktu daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan kembali membaca kitab di dalam kitab Mazmur. Mazmur 133, 134 dan 135. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon, gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian Syara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita melebihi segala ilah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi,
Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharanya. Dialah yang memukul mata Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian kelanjutan bacaan kita pagi ini. Mulai dari pasal 133 tentang persaudaraan yang rukun. Ya, kemudian 134 dan 135 hanya Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Tentu semua kita merindukan ya, kehidupan yang rukun ya, seperti pemazmur ya. Secara khusus di sini mazmur dari Raja Daud. Tentu semua katakan tadi bahwa merindukan kehidupan yang rukun ya. Kalau sudah rukun pasti bahagia. Ya, kalau orang rukun pasti bahagia. Ya, tidak rukun pasti tidak bahagia. Nah, semua orang mendambakan kehidupan yang bahagia di muka bumi. Ya, saya kira tidak ada yang tidak suka bahagia. Ya, semua merindukan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, sebabnya perhatikan ya, untuk mendapatkan ya, kebahagiaan, maka kerukunan itu harus kita perhatikan. Nah, bicara kerukunan itu bicara persekutuan. Ya, orang yang bersekutu berarti kehidupan yang ya, bisa bekerja sama. Ya, orang yang bersekutu bisa bekerja sama. Ya, percuma ada 1-2 orang berkumpul, 1, 2, 3, tapi cuma diam-diam semua. Ya, tidak bisa berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu secara bersama. Ya, tidak ada artinya persekutuan itu atau perkumpulan itu. Ya, jadi ya, kerukunan sekali lagi itu adalah persekutuan antara 1, ya 2, 3, berapapun orang yang ada di situ. Nah, persekutuan yang paling kecil itu mulai dari nikah. Dari nikah kita. Nah, ada 4 macam persekutuan. Yang paling kecil nikah. Yang kedua penggembalaan, yang ketiga antar penggembalaan, dan keempat internasional, persekutuan tubuh Kristus ya, sampai mencapai kesempurnaannya. Dan kita perhatikan, tentu dari kecil dulu, untuk bisa mencapai internasional kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, maka yang kecil ini kita harus perhatikan ya, biar ya nikah kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang rukun. Nah, ini ya kita harus perhatikan ya, biar antara suami, istri, anak-anak bisa hidup rukun.
Ya, sini katakan, oh alangkah indah, ya, alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ya, sebab itu yang akan membuat kebahagiaan itu ada dalam persekutuan kita, mulai dari rumah tangga kita. Bahkan dikatakan di sini pada ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, itu penentuan berkat dicurahkan atau tidak. Ya, kerukunan itu. Nah, itu menentukan persekutuan, ya, yang di dalamnya ada suatu kerjasama yang baik. Ya. Nah, kalau kita tanya kerjasama untuk apa? Nah, ini kerjasama untuk apa? Kerjasama untuk melakukan, ya, kewajiban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini, ya, jadi ya, persekutuan kita mulai dari yang paling kecil, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mau melakukan kewajiban kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Ya, sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Ya, sebab ada juga yang mau melakukan kewajibannya tapi tidak benar. Ya, makanya kita, ya, bersyukur kalau kita mendengar firman pengajaran yang benar, ya, di dalam setiap ibadah kita, pelayanan kita, ya, sehingga kita bisa, ya, semakin hari semakin dibentuk. Ya, firman pengajaran yang benar itu adalah, ya, memperbaiki kehidupan kita. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, ya, kita diperbaiki, ya, kita, ya, diperlengkapi dengan setiap perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Nah, ini. Jadi kalau dalam kehidupan kita, ya, dalam setiap pribadi, ya, diperlengkapi dengan perbuatan yang benar. Nah, si A benar, si B benar, si C benar dalam rumah tangga, bisa rukun. Tapi kalau si A benar, si B tidak, nggak bisa rukun, nggak bisa satu. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, jadi kalau kita, ya, mendambakan kebahagiaan mulai dari rumah tangga kita, mari lakukanlah kewajibanmu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang sudah mengajar kita. Nah, tentu mulai dari hal yang paling sederhana. Suami kasih istri, jangan berlaku kasar sebagai suami. Istri tunduk kepada suami. Anak-anak taat kepada orang tua, itu dasarnya kewajiban kita dalam rumah tangga. Ya, suami mengasihi istri seperti diri sendiri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua. Orang tua mendidik anak dengan benar. Nah, ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh hari-hari. Dan tentu masih, ya, banyak hal lain lagi yang kita bisa lakukan, ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah begitu banyak mengajar kita. Firman pengajaran yang benar yang kita sudah terima, ya, di tempat ini. Mari, ya, didengar, dilakukan, dipraktekkan dalam setiap, mulai dari rumah tangga kita, setiap pribadi lepas pribadi. Ini, ya, kita harus lakukan, ya, dengan sungguh-sungguh, berjuang, ya, dengan sungguh-sungguh hari-hari ini, ya. Dan perlu kita, ya, ingat bahwa ini merupakan, ya, penentuan, ya, persekutuan yang paling kecil ini, penentuan untuk bisa mencapai persekutuan yang terbesar, ya, yang terakhir, untuk kita bisa menjadi tubuh Kristus yang sempurna atau mempelai wanita Tuhan. Jadi kita harus menjaga rumah tangga, nikah kita harus dijaga. Nikah jasmani harus dijaga untuk mencapai nikah yang rohani. Ini, jadi kita harus perhatikan baik-baik, ya, mulai dari nikah kita. Yang belum menikah perhatikan, ya, jaga, ya, pranikah, permulaan nikah dijaga. Jaga kesucian sebelum masuk nikah.
supaya jangan salah memilih pasangan. Sebab kalau sudah salah pilih pasangan ini, ya, berumah tangga tidak pernah rukun, ya bagaimana? Itu karena sudah salah dari awal. Ya, tidak bisa rukun. Kenapa tidak bisa? Ya, karena tidak satu iman. Ya, yang satu benar, yang satu tidak benar, ya bagaimana bisa rukun? Makanya penentuan masuk nikah adalah kita bisa satu dalam pengajaran yang benar. Nah, itu menentukan. Jangan lihat mukanya, oh gantengnya, cantiknya. Ya, nanti masuk nikah baru dirasa, oh ternyata salah pilih. Menyesal sudah. Ya. Jangan sampai cerai. Haleluya. Kita harus mempertahankan rumah tangga kita. Ya. Kalau mungkin ada suami yang tidak melakukan yang benar, ya, istri tetap mempertahankan. Tetap lakukan yang benar. Ya, berjuang. Ya, sebab ingat, keselamatan itu ditanggung masing-masing. Ya. Haleluya. Jadi sekalipun ya, Tuhan merindukan semua suami, istri, anak-anak rukun dalam rumah tangga. Tapi pada faktanya, kenyataannya, ya, banyak yang tidak bisa seperti itu. Ada yang cuma suaminya saja yang melakukan yang benar, ada yang cuma istrinya, ada yang cuma anaknya, ada yang orang tua. Ya. Tapi perlu kita perhatikan bahwa ya, keselamatan kita kerjakan masing-masing. Ya. Kerjakan masing-masing. Jadi tidak usah. Ya, kalau yang si B, suami, istri, anak-anak tidak melakukannya, kita tetap melakukannya. Ya. Tapi tentunya hidup dalam rumah tangga harus selalu, ya, kita saling menasihati. Ya. Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Haleluya. Masih satu rumah, ya selalu dinasihati. Mungkin dia tidak bisa dinasihati, ya didoakan. Doakan terus. Doakan suami, doakan istri, anak-anak, orang tua kita. Ya, supaya bisa satu semua. Ya, supaya bisa satu. Itu kebahagiaan yang paling indah. Kalau rumah tangga bisa satu dalam, ya, pengajaran yang benar. Satu, ya, haleluya, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga benar-benar berkat itu akan dicurahkan. Ya, berkat pasti akan dicurahkan. Ini. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, jadi bukan nanti kita cari-cari, berusaha cari berkat tetapi berkat lari. Nah, itu seringkali. Ya. Karena dalam rumah tangga tidak betul. Ya. Sehingga berkat itu, ya, susah untuk dicari. Tapi kalau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, ya, melakukan firman Tuhan, apalagi satu keluarga sungguh-sungguh, pasti diberkati Tuhan, tidak mungkin. Ya, pasti berkat Tuhan dicurahkan, ya, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik. Sekali lagi, penentuan untuk bisa mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna mulai dari nikah kita. Mari lakukanlah kebenaran firman Tuhan, apapun posisi kita dalam rumah tangga, suami kah, istri atau anak-anak, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ini menentukan, ya, untuk kita bisa melakukan juga dalam penggembalaan semacam ini, penggembalaan. Ya. Ya, jadi kalau sudah dalam nikah anak-anak tidak taat pada orang tua, apalagi dalam pengembalaannya pasti tidak taat. Begitu juga suami yang tidak sungguh-sungguh, ya, dalam nikah, dalam pengembalaan juga pasti. Begitu juga istri. Ya. Haleluya. Pasti dalam pengembalaan tidak akan sungguh-sungguh. Apalagi yang ketiga, keempat, wah, jangan mimpi, ya, jadi mempelai Tuhan, ya. Jangan mimpi jadi mempelai Tuhan sementara nikah kita saja tidak kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Semoga kita bisa, ya, haleluya. Sehingga, ya, sungguh-sungguh ada kebahagiaan. Bahkan 134, 135 ada pujian selalu. Ada penyembahan yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, ya, dalam persekutuan di dalam firman pengajaran yang benar. Hai kaum Israel, itu pada ayat 19, perhatikan. Ya. Dari ayatnya yang ke-18. Seperti itulah jadilah orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya itu yang percaya kepada berhala. Mari kita percaya kepada Tuhan kita.
percaya dan berseru kepada Tuhan gitu. Sebab ayat sebelumnya itu ya, orang-orang yang percaya kepada berhala. Ya, berhala. Nah, ini kita perhatikan. Ya, hai kaum Israel, pujilah Tuhan, kaum Harun, kaum Lewi. Oke, bicara kaum Harun, kaum Lewi ini lebih khusus lagi kehidupan yang ya, dipilih Tuhan untuk mendekat ya, di dalam kemah Tuhan, melayani dalam kemah suci atau tabernakel. Mereka adalah kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Nah, ini kita perhatikan. Ya, mari sampai kita bisa menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin sungguh-sungguh, ya, meningkat di dalam ya penyembahan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, tidak ada lagi yang namanya berhala. Dari ayat 15 sampai 18 ada berhala di situ. Ya, terutama di hari-hari ini, ya, berhala secara modern. Jadi ya, bukan nanti kita berpikir saya kan sudah tidak sembah patung lagi, tidak sembah pohon dan sebagainya. Tapi berhala secara modern, nah, ini seringkali ya, yang tidak disadari. Ya, ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mengasihi Tuhan. Ini berhala. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, sampai menyembah Tuhan. Nah, apa saja yang menghalangi kita itu adalah berhala yang harus disingkirkan. Ya, sehingga kita menjadi kehidupan yang bisa mendekat kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Apa saja berhala itu? Mari kita berjuang hari-hari. Berjuang untuk sampai kita bisa memuji, menyembah Tuhan semakin sungguh-sungguh hari-hari. Ya, kita bisa ya melepaskan segala ikatan-ikatan yang ada yang menghalangi kita untuk bisa mendekat kepada Tuhan ini. Ya, haleluya. Sebab pujian penyembahan ini adalah puncak daripada ibadah pelayanan kita. Ya, semua persekutuan mulai dari nikah tadi ya, untuk bisa mencapai ya, persekutuan tubuh Kristus yang sempurna ini ditentukan oleh leher ini penyembahan. Ini akan membuat kita bisa menyatu untuk selama-lamanya. Nah, jadi mulai dari rumah tangga tadi. Ya, kalau sudah sungguh-sungguh dalam firman pengajaran yang benar, melakukan kewajiban taat ya kepada kewajiban sesuai firman, suami mengasihi istri, istri tunduk, anak-anak taat. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh maka dalam rumah tangga itu pasti ya di situ ada ya, mesbah doa. Ada doa yang selalu bisa dinaikkan. Ya, haleluya. Itu puncak ibadah pelayanan kita. Ya, mari mulai dari rumah. Ya, setiap pribadi lepas pribadi. Biar kita menjadi kehidupan yang suka untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi bukan cuma nanti datang ke gereja baru menyembah, mulai dari di rumah kita masing-masing. Kita tingkatkan ya penyembahan kita. Haleluya. Bangunlah mesbah di rumah kita masing-masing. Ya, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari-hari. Terutama ya kehidupan yang sudah dipercayakan pelayanan ya, orang Lewi di sini. Kaum Harun ini adalah imam-imam raja-raja. Mari semakin kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga semakin kita ya, dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, semakin kita menyembah Tuhan, semakin juga Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Nah, Roh Kudus inilah ya yang akan membuat kita ya semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan, semakin setia, semakin taat. Haleluya. Untuk menjadi saksinya Tuhan ya di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang semakin hari semakin jahat. Ya, dunia yang semakin hari
ya, semakin gelap ya oleh dosa-dosa. Ya, kita dibutuhkan untuk menjadi saksi. Nah, ibadah ya, dalam pengembalaan saya sudah terangkan, di bibir seorang imam ya, orang mencari pengajaran ya, di mulutnya ya, kita harus bisa menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan ya, bisa berkata-kata dengan benar ya. Jadi kalau sudah menyembah Tuhan sungguh-sungguh ya, pasti perkataan kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang menjadi saksi. Nah, tapi kalau sudah tidak bisa menyembah ya, itu seperti bisu, orang yang bisu ya. Haleluya. Sehingga perkataannya tidak menjadi saksi. Jadi mari, ini yang kita harus perjuangkan ya, selagi kita masih hidup di dunia ini, itu menjadi kehidupan yang semakin hari ya, semakin ya, memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan firman pengajaran yang benar, dari rumah tangga kita secara pribadi, lepas pribadi ya, menjadi kehidupan yang semakin taat ya, semakin setia dalam melakukan firman Tuhan, dan kemudian menjadi kehidupan yang semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan berarti kita akan semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin kita akan menuju pada kesatuan. Jadi sekali lagi, doa penyembahan ini yang akan menyatukan dari rumah tangga ya. Kalau sudah suami sungguh-sungguh menyembah istri, anak-anak, pasti satu dalam rumah tangga, satu bahagia rumah tangga ya. Dalam pengembalaan semua sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin kita akan menuju pada kesatuan antar penggembalaan sampai internasional. Kita akan menyambut Tuhan di awan-awan damai lewat penyembahan kita. Ini kita harus semakin tingkatkan hari-hari ini ya, sehingga ya, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan sini pada pasal 135 ya, bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh ini, kehidupan yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Hai orang-orang yang datang ya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang datang melayani Tuhan di pelataran rumah Allah kita, pujilah Tuhan sebab Tuhan baik. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bagi kehidupan yang ya, datang kepada Tuhan. Mari, biar ini kita lakukan pagi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ayatnya yang ke-8, bagaimana Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia yang memukul mati anak sulung di Mesir, mengatakan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan seterusnya. Ini perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan bagi umatnya Israel. Dulu kepada Israel, nah sekarang kepada kita. Ya, haleluya. Bagi kita gereja Tuhan, hai kaum Israel, hai kaum Lewi, kaum Harun, mari. Ya, kita gereja Tuhan semua, kita imam-imam pelayan Tuhan. Ayo sungguh-sungguh, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan ya, menyertai kehidupan kita sebagaimana Dia menyertai Israel, mengeluarkan Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Kita juga dari dunia ini kita akan mengalami penyertaan Tuhan ya, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar akan menyertai kita, mujizat-mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pasti berkat Tuhan dicurahkan sampai kita bisa tiba di Kanaan Samawi, kota Yerusalem baru. Jadi mempelai Tuhan satu dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, kita akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Mari ya, mau rukun mau bahagia, ayo praktikkan persekutuan hari ini, persekutuan dengan Tuhan, dengan firman pengajaran, biar semakin dekat ya, semakin kita menuju pada kesatuan lewat ketaatan, kesetiaan, lewat penyembahan yang semakin sungguh-sungguh hari ini. Mari kita datang bersyukur di bawah kaki Tuhan.
bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan pagi ini untuk menyenangkan, memuaskan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepada-Mu. Kuduskan, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan dengan amin. Lagi sungguh-sungguh, haleluya. Ini menjadi kenyataan dalam hidup kita, bukan sekedar kita pujikan, benar-benar menjadi kehidupan yang kita lakukan hari-hari, yang kita perjuangkan hari-hari, semakin menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Lewat kesungguhan kita dalam melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. 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 Mulai dari dalam nikah kita, perhatikan. Haleluya. Oh, haleluya. Suami-suami, istri-istri, anak-anak, perhatikan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Baru sungguh-sungguh jadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kehidupan yang semakin taat kepada Tuhan, setia. Haleluya. Sampai menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita sungguh-sungguh hari-hari semakin dekat dengan Tuhan.
dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Lewat doa penyembahan, alangkah bahagia, alangkah indahnya. Haleluya, 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 haleluya. Wasaya, wasaya, ya wasaya, wasaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, 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 Yesus. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu, Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya,
menyembahmu Tuhan. Yesus, haleluya, Yesusku, Yesus, haleluya,
Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus, hanya menyembahmu, hanya berseru, hanya berserah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku, oh, haleluya, haleluya. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin, haleluya. Keselamatanku, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, amin, haleluya. Dengan sungguh-sungguh, haleluya. Semoga ini menjadi kerinduannya, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sampai kita bisa menyatu dengan Dia. Lewat ketaatan, lewat kesetiaan kita kepada Dia, lewat doa penyembahan kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Disitulah ketenangan kita alami,
Disitulah kebahagiaan kita alami bersama Tuhan. Oh, hidup yang semakin indah bersama Tuhan. Haleluya. Kita mengalami perlindungan Tuhan. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mau semakin dekat dengan Tuhan hari-hari. Angkat dua tanganmu ke atas batu. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Betapa bahagianya kami Tuhan, berada dekat dengan Engkau Tuhan. Betapa bahagianya kami menyembah Engkau Tuhan. Sungguh kami merasakan kebahagiaan dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersama kami. Engkau tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus semakin Kau curahkan dalam hidup kami. Roh Kudus semakin menguasai hidup kami. Tinggal dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Semakin kami akan berkobar-kobar dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau. Apapun yang kami alami, apapun tantangan, pergumulan, penderitaan di dunia ini Tuhan, namun Engkau yang selalu ada bersama kami. Roh Kudus yang melimpah dalam hidup kami, itulah yang semakin menguatkan kami hari-hari ini Tuhan. Haleluya, semakin menggairahkan kami hari itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh indah, sungguh bahagia kami rasakan saat pagi ini menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Rasanya kami tidak mau berhenti untuk menyembah. Sungguh-sungguh bahagia menyembah Engkau. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak pasti hari-hari, dunia yang begitu banyak tantangan, pergumulan di dalamnya, penderitaan dunia ini Tuhan, bagaikan laut yang sedang bergelora oleh badai angin-angin yang melanda hidup kami. Haleluya, hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan untuk meneduhkan badai itu, supaya kami selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, semakin percaya, semakin berseru menyembah Engkau hari ini Tuhan. Dalam kehidupan kami semua pagi ini, pribadi lepas pribadi Tuhan, sudah datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya, kami datang untuk semakin mendekat dengan Engkau Tuhan, lewat doa penyembahan kami hari-hari ini Tuhan.
Semakin kami datang untuk berseru kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyerahkan semua Tuhan. Oh, beban berat pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, yang seringkali membuat kami Tuhan sungguh-sungguh kehilangan kebahagiaan itu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena begitu banyaknya tantangan pergumulan di dunia ini Tuhan, begitu banyak kemustahilan hari-hari ini Tuhan, membuat banyak kehidupan yang tidak lagi merasakan kebahagiaan Tuhan. Oh, bahkan yang ada hanya ketakutan, kekhawatiran hari-hari ini Tuhan. Namun bersama dengan Engkau Tuhan, dekat dengan Engkau, saat kami menyembah Engkau, kami merasakan kebahagiaan. Oh, kami merasakan ketenangan bersama Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup untuk meneduhkan badai yang kami hadapi hari ini Tuhan. Sebabnya Tuhan, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Pergumulan-pergumulan mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, baik pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam nikah mereka Tuhan, mungkin menghadapi suami Tuhan, mungkin menghadapi istri, oh anak-anak, orang tua yang belum Tuhan tidak mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kuatkan mereka semua Tuhan, untuk tetap melakukan kewajiban sesuai dengan firman-Mu. Sebagai suami tetap mengasihi istri, sebagai istri tetap tunduk kepada suami Tuhan. Anak-anak taat kepada orang tua hari-hari ini Tuhan. Berjuang untuk terus melakukan kewajiban, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, terus mengerjakan keselamatan hari-hari ini Tuhan. Sebab itu harus kami kerjakan Tuhan. Oh, masing-masing mengerjakan keselamatannya hari-hari ini Tuhan. Kuatkan mereka semua, itu bisa menjadi saksi dalam rumah tangga mereka semua. Oh, betapa bahagianya, kami rindu semua Tuhan, untuk semua rumah tangga kami hari-hari ini Tuhan bisa mencapai kesatuan Tuhan. Haleluya, bisa satu dalam rumah tangga, satu dalam firman pengajaran yang benar Tuhan. Sehingga hamba terus berdoa Tuhan, bagi nikah-nikah yang belum satu Tuhan, tolong kiranya berkumpulanlah, satukan Tuhan. Satukan Tuhan nikah-nikah umat-Mu semua hari-hari ini Tuhan, dalam satu firman pengajaran yang benar Tuhan. Haleluya. Nikah yang sudah hancur Tuhan, tolong kiranya Tuhan Kau pulihkan. Buah nikah yang sudah hancur Tuhan, pulihkan kiranya. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan. Mujizat-Mu yang pertama merubah air jadi anggur. Engkau menolong nikah yang terancam hancur gagal Tuhan. Biarlah nikah-nikah kami juga hari ini Engkau tolong, Engkau pulihkan nikah kami. Berikan air anggur yang baru, berikan kesukaan dalam nikah, kebahagiaan dalam nikah-nikah umat-Mu semua hari ini Tuhan. Haleluya, sungguh-sungguh suasana surga mereka rasakan dalam nikah mereka, kebahagiaan dalam nikah mereka. Sehingga berkat Engkau curahkan dalam nikah mereka semua Tuhan. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masyarakat kehidupan umat-Mu, pribadi mereka, nikah rumah tangga mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan, berkati semua Tuhan. Buka jalan, perintahkan berkat-Mu dalam setiap usaha-usaha pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari ini. Tuhan tolong semua. Dalam studi juga Tuhan, pendidikan Tuhan, anak-anak mereka semua juga, haleluya, cita-cita masa depan mereka semua Tuhan tolong Tuhan. Haleluya, Engkau membuat semua berhasil Tuhan. Haleluya, dalam setiap cita-cita kerinduan Tuhan umat-Mu semua, kaum muda semua merindukan pekerjaan Tuhan, oh jodoh dan sebagainya Tuhan, tolong berikan yang terbaik Tuhan. Haleluya, keberhasilan masa depan yang indah di dalam Tuhan hari. Terima kasih Tuhan, sampai semua kami semua menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita yang akan berbahagia untuk selama-lamanya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih sebab menjadikan kami semua menjadi saksi, menjadi pelayan-Mu Tuhan. Haleluya, bagaikan bintang-bintang yang bercahaya menuntun banyak orang kepada kebenaran firman. Di tengah-tengah dunia semakin gelap ini, kami tampil sebagai terang, menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, haleluya, di sekeliling kami, kepada tetangga kami Tuhan. Oh Tuhan, di desa kami Tuhan, daerah kami Tuhan, haleluya, bahkan bagi bangsa kami
Indonesia ini kami boleh menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan. Sebabnya kami terus berdoa bagi bangsa kami yang dilanda oleh pandemi. Bahkan seluruh dunia sedang Tuhan mengalami hal ini Tuhan. Sebab kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tolonglah kiranya. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasih untuk memulihkan bangsa kami Tuhan. Tolonglah kiranya kuatkan pemerintah kami. Begitu banyak masalah-masalah ini oleh karena pandemi ini Tuhan. Kuatkan pemerintah, berikan hikmat, akal budi yang daripada Tuhan. Kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa-desa. Tuhan tolong semua, Engkau berkati, kuatkan, berikan hikmat kesehatan selalu Tuhan. TNI Polri juga Tuhan tolong, berikan kekuatan kesehatan, tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini Tuhan. Juga bagi Tuhan yang ada di garda terdepan hari-hari ini, tim medis semua Tuhan tolong, para dokter, suster, tenaga medis semua, relawan medis semua Tuhan tolong, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua Tuhan yang terpapar COVID hari-hari Tuhan tolong, kiranya mohon kemurahan-Mu, kiranya semakin banyak yang dipulihkan, disembuhkan hari-hari ini Tuhan. Apapun menjadi usaha-usaha dari pemerintah, para ahli-ahli membuat vaksin Tuhan tolong semua campur tangan kiranya Tuhan. Kami rindu negara kami terbebas dari COVID ini Tuhan. Kami bisa berbuat lagi, bergerak lebih leluasa untuk bangsa kami, membawa terang bagi bangsa kami Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Bagi bangsa Indonesia ini, membawa Injil kemuliaan bagi Indonesia tercinta ini. Sehingga bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai satu waktu bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, kami semua akan menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi mempelai Tuhan ini akan Tuhan mengalami kemuliaan, kebahagiaan selama-lamanya bersama Engkau. Sebabnya pakai kami, hamba-Mu, suami istri, buah nikah dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada pagi ini bersama-sama kami berdoa menyembah Engkau. Pakai kami semua Tuhan, jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, membawa terang Tuhan, haleluya, membawa Injil kemuliaan ini Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa kepada Engkau, menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab ini selalu doa kami untuk kesatuan tubuh Kristus hari-hari ini Tuhan. Tolong ya, semakin banyak kehidupan yang dituai masuk dalam pembangunan tubuh-Mu yang sempurna hari-hari ini. Semua pakai semua kami, hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang menyaksikan, yang mengabarkan Injil kemuliaan firman, pengajar dimanapun hari-hari ini Tuhan. Engkau pakai semua untuk semuanya akan menuju pada satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna, dan Engkau akan segera datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Sertai umat-Mu semua sepanjang hari dalam setiap aktivitas mereka, apapun mereka kerjakan, usahakan. Tuhan berkati, buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu semua, untuk mereka merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan serajaib dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Selalu mereka merasakan naungan sayap-Mu. Engkau menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini. Datang kembali mengangkat, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi yang indah ini, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.